Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Rahmadani Fitri SPD MPD serta teman-teman sekaligus. Baiklah, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Sandi Noval dengan NIM 21035155 dan saya sendiri Selvi Rahmatika dengan NIM 21035157. Kami dari kelompok 14 membacakan dan menjelaskan tentang materi evolusi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi evolusi. Evolusi adalah cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup, serta hubungan yang genetik antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Evolusi juga diartikan sebagai perubahan yang dialami makhluk hidup secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga terbentuk spesies baru. Teori-teori evolusi. Pertama, teori katastrofisme, yaitu keanekaragaman yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Teori ini dikenal oleh George Cuvier dari tahun 1796 sampai 1832. Ia merupakan seorang ahli paleontologi atau ilmu fosil. Alasan Cuvier adalah karena ia mengamati setiap sedimen batuan kuno yang ia temukan, mengandung beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda. Dua, yaitu teori Lamarck, yaitu teori Lamarck yang juga dikenal dengan teori perubahan yang terwariskan secara genetik. Awal abad ke-19, tepatnya 1809, Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Bagian alat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar. Ketiga, yaitu percobaan August Weismann. Pada percobaan ini, ia membuktikan bahwa evolusi melalui memotong ekor tikus jantan dan betina, kemudian dikawinkan, dan keturunannya tetap berekor panjang. Perkawinan tersebut dilakukan hingga 21 generasi, dan keturunan yang dihasilkan setiap atau tetap, maka ia akan berekor panjang. Ia pun menyimpulkan bahwa satu, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidak benar. Kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kawin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. 4. Teori Charles Darwin, yaitu ia menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Karena itu, teori evolusi Darwin disebut juga teori seleksi alam. Teori Darwin disusun atas dasar-dasar fakta yang ia amati pada pengembarannya berkeliling dunia dengan kapal Bigley di Kepulauan Galapagos atau Kepulauan Lepas Pantai negara Chili sekarang, dan juga beberapa tempat lain di Amerika Selatan. Catatan penelitiannya dituliskan dalam buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Selain itu, Darwin dipengaruhi oleh dua buku, yaitu buku Principles of Geology karangan Charles Lyell dan buku Malthus tentang populasi penduduk dunia yang bertambah menurut deret ukur, sementara jumlah makanan bertambah menurut deret hitung. Prinsip-prinsip pokok dari teori evolusi Darwin adalah yaitu makhluk hidup bervariasi. Spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lampau yang adaptif, dan juga evolusi terjadi melalui seleksi alam. Teori evolusi Darwin pertama kali dikemukakan pada forum ilmiah
Secara bersamaan, Alfred Wallace juga mengemukakan hal yang sama, yaitu ide atau teori evolusi berdasarkan pengamatan Wallace di berbagai benua, termasuk di Sulawesi, yang juga terkenal dengan garis Wallace dan yang memisahkan distribusi hewan-hewan di Sulawesi. Ide atau teori Wallace tentang evolusi biologis serupa dengan ide atau teori evolusi Darwin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sandi Noval. Kepada Sandi, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Sandi Noval akan melanjutkan menjelaskan materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga perbedaan teori dari Lamarck, Weismann, dan Darwin. Yang pertama ada dari teori Lamarck, katanya perubahan disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan, dan perubahan yang terjadi tersebut diwariskan secara genetis. Diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Kata Lamarck, dulu jerapah itu semuanya berleher pendek. Nah, karena makanannya itu di atas pohon, dan pohon itu semakin lama semakin tinggi, jadi mau tidak mau, si jerapah ini harus bisa meninggikan lehernya atau memanjangkan. Nah, dan sifat itu tuh diturunkan kepada keturunannya. Terus yang kedua ada August Weismann, katanya perubahan yang terjadi pada sel tubuh tidak diwariskan, tapi perubahan pada sel kelamin yang diwariskan. Ini contohnya, ya seperti yang dikatakan di atas tadi, percobaan tikus dipotong ekornya dan dikawinkan sebanyak 20 kali, dan yang lahir itu tetap tikus berekor panjang. Yang ketiga ada teori Darwin, katanya makhluk hidup dalam suatu populasi itu bervariasi, dan evolusi terjadi karena seleksi alam. Nah, seperti gambar, kata Darwin, dulu itu jerapah itu bervariasi, ada yang berleher pendek dan berleher panjang. Nah, karena makanan jerapah itu di tempat yang tinggi, ada pohon yang tinggi itu, jadi jerapah yang berleher panjang lah yang dapat bertahan hidup. Hingga itu terjadi karena seleksi alam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti evolusi. Yang pertama ada fosil. Selama bertahun-tahun para paleontolog telah menemukan fosil-fosil makhluk hidup yang telah punah. Nah, fosil tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup yang hidup di zaman dahulu dan zaman sekarang itu berbeda. Contoh yang fosil hewan dari generasi ke generasi terlengkap yang pernah ditemukan adalah fosil kuda. Di sini dapat kita lihat perbedaannya. Perbedaan itu ditentukan oleh ukuran tubuhnya. Ini jumlah kakinya yang pertama ada 5 jadi 1. Jadi 1. Terus panjang kakinya ya. Terus ukuran tubuh udah tadi sama letak mata dengan mulutnya. Yang kedua ada homologi organ. Persamaan struktur organ-organ hewan berbeda spesies menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut memiliki asal-usul nenek moyang yang sama. Struktur tubuh dengan fungsi berbeda tetapi memiliki asal-usul bentuk yang sama disebut homolog. Itu terjadi karena evolusi divergen. Sebaliknya, struktur tubuh dengan fungsi yang sama tetapi memiliki asal-usul bentuk yang berbeda disebut analog. Itu terjadi karena evolusi konvergen. Ini dapat kita lihat contohnya tangan burung yang homolog ya. Ini tangan burung, kaki depan kucing, kaki depan katak, kaki depan bangsat ada, ikan paus, manusia, kuda, kalong. Terus yang analog ya, dapat kita lihat dari ini sayap kupu-kupu atau sayap serangga lainnya dengan sayap burung dan kelelawar. Mereka memiliki fungsi yang sama, tapi dengan struktur yang berbeda. Lanjut, yang ketiga, bukti-bukti evolusi ada embriologi. Nah, petunjuk evolusi juga dapat terlihat dari perkembangan beberapa organisme pada masa embrio. Organisme yang kekerabatan dekat itu biasanya sulit dibedakan pada tahap embrionya. Nah, kita lihat di gambar, mirip ya. Yang keempat ada biokimia, fisiologi, dan genetika. Kode genetika yang sama menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari organisme yang memiliki kode genetika yang sama.
Proses fisiologi yang terjadi di dalam sel semua organisme memiliki kesamaan seperti respirasi sel, sintesis protein, dan sintesis DNA. Terus yang ketiga, ada organisme yang memiliki kekerabatan yang dekat, biasanya memiliki banyak kesamaan dan susunan asam aminonya. Yang kelima, bentuk evolusi ada seleksi alam yang teramati. Nah, contohnya itu pada awal 1850 di Inggris, lebih banyak ulat bersayap putih, dan setelah revolusi industri, itu pada tahun 1900-an, lebih banyak ulat bersayap hitam. Karena pada saat itu, pohon-pohon menjadi hitam ya. Terus dengan bersayap putih lebih mudah terlihat dan ditangkap oleh pemangsa. Lanjut. Yang 6 ada variasi biogeografi. Individu sejenis yang berada di tempat yang berbeda dengan daerah asalnya dalam perkembangannya akan memiliki perbedaan atau variasi. Variasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Perbedaan tersebut akan bersifat menetap dan dalam jangka waktu yang lama akan semakin berbeda dengan nenek moyang asalnya. Yang ketujuh, ada organ vestigial atau organ sisa. Organ kecil atau organ tidak lengkap yang tidak memiliki fungsi tertentu. Contohnya pada organ manusia adalah ada selaput mata pada mata sebelah dalam, terus ada tulang ekor, gigi taring umbai, cacing atau appendix ya, otot penggerak telinga, dan rambut pada dada. Terus mekanisme evolusi, ada mekanisme evolusi. Yang pertama ada mutasi. Mutasi merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. Yang kedua, seleksi alam. Seleksi alam merupakan proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi lebih umum dan tetap dari generasi ke generasi pada suatu populasi. Kondisi tersebut menyebabkan kompetisi antar organisme untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Yang ketiga ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan spesies dari suatu tempat ke tempat lainnya. Migrasi akan membuat spesies beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal ini menyebabkan kemunculan generasi-generasi spesies yang berbeda dengan nenek moyang asal-usul spesies tersebut. Nah, yang keempat ada rekombinasi gen. Rekombinasi gen terjadi karena adanya perkawinan silang. Perkawinan silang memunculkan variasi spesies baru. Yang kelima ada genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan dalam frekuensi alel suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi. Nah, kalau bisa kita lihat di sini contohnya ada empat populasi, ada allopatrik, peripatrik, parapatrik, dan simpatrik ya. Nah, kalau isolasi allopatrik itu terjadi karena adanya suatu barrier yang memisahkan dua populasi, jadi terbelah dua gitu. Kalau peripatrik ini terjadinya perpindahan habitat, perpindahan dari dalam keluar. Nah, kalau parapatrik itu kebalikannya, dari keluar ke dalam, masuk suatu habitat itu. Kalau simpatrik itu terjadinya terbentuknya populasi baru di dalam populasi yang lama. Nah, setelah terisolasi, terbentuklah seperti ini. Nah, terus di isolasi itu ada isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi itu ada 3. Yang pertama ada isolasi prazigotik, yang kedua ada isolasi gametik, dan yang ketiga ada isolasi postzigotik. Nah, kalau isolasi prazigotik itu berarti terhalangnya pembentukan zigot karena adanya beberapa halangan. Nah, halangan itu bisa dari isolasi geografis, habitat, mekanik, musim, ataupun tingkah laku. Nah, yang kedua ada isolasi gametik. Isolasi gametik itu berarti gamet tidak bisa bertahan lama dalam tubuh induknya sehingga tidak terbentuk zigot. Yang ketiga ada isolasi postzigotik yang berarti postzigot sudah terbentuk zigot tetapi tidak bisa bertahan lama dalam kandungan. Nah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Sandi Noval. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekaligus dan juga Ibu dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.